Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin, ila an qala law nasabat qadrahu ayatuhu 'idhaman ahyasmuhu hina yud'a darisar rimami. Lau, andaikan nasabat menyesuaikan qadrahu kepada kadar kemuliaan Nabi, ayatuhu tanda-tanda mukjizatnya. Seandainya tanda-tanda mukjizat itu digunakan untuk menyesuaikan kadar Nabi, idhaman kemuliaannya. Ini contohnya ya, ahya bisa menghidupkan, ismuhu nama Nabi atas izin Allah ya. Ahya bisa menghidupkan, ismuhu nama Nabi, hina yud'a ketika dipanggil. Menghidupkan apa? Darisan rimami, tulang belulang yang telah usang. Jadi tulang belulang kalau kemudian dipanggil disebut nama Nabi, maka akan hidup kembali atas izin Allah. Nah, ini hati-hati, jangan salah paham. Jangan kemudian salah anggap. Nabi Isa pun begitu. Mukjizatnya Nabi Isa ketika beliau menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu menjadi sosok makhluk baru, hidup kembali. Biiznillah, biqudratillah, bukan atas kemampuan Nabi Isa semata. Kekuatan yang Allah berikan, Allah izinkan kepada Nabi Isa. Maka Nabi Muhammad pun demikian. Kalau Nabi Isa mampu dengan mukjizatnya, Nabi Muhammad disebutkan namanya, maka tulang belulang yang sudah usang itu bisa hidup kembali. Bagaimana kalau kemudian nama Nabi bisa menghidupkan sesuatu yang sudah dianggap mati? Jika ada orang yang hatinya mati, sudah keras mati, tidak dapat hidayah, menyebut, diajari setiap hari menyebut nama Nabi, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Nabi salam alaika, terus diajari begitu. Yang hatinya sudah keras, perilakunya sudah seperti orang mati dalam keadaan hidup sebenarnya ya. Dia sudah tidak punya nilai, masih ada kesempatan dengan kehebatan nama Nabi. Oleh karena itu masih ada harapan ya. Ada harapan. Orang-orang yang keras hatinya, orang-orang yang sudah mati, katakanlah mati hati, masih bisa hidup berkat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab wa lam nahimi. Lam yamtahinna, tidak menguji, imtihan ya, sungguh tidak menguji. Nabi itu tidak menguji bima ta'ya, dengan sesuatu yang lelah, tak mampu, al-uqul, akal manusia bihi terhadap ma itu. Hirsan alaina, karena sangat ingin kepada kita, ingin keimanan kita, ingin keselamatan kita. Falam nartab, maka sama sekali kita tidak ragu. Walam nahimi, dan tidak bingung. Jadi Nabi Muhammad SAW ini datang dengan membawa tanda-tanda kebenaran sebagai Nabi ya, kenabiannya ditunjukkan dengan mukjizat yang menjadi ujian kepada umat, tapi yang tidak membuat umat itu lelah akalnya. Umat tidak sampai bingung, ini gimana? Enggak. Nabi mukjizat Isra Mi'raj, umat tidak sampai lelah, bisa percaya. Kudratnya Allah, kuasanya Allah. Nabi membelah bulan, umat bisa menerima walaupun di luar kemampuan nalar angkat.
Yang susah itu orang kafir. Gimana kok bisa? Tapi orang-orang yang beriman tidak ada ragu, tidak ada bingung. Maka yang tidak berimanlah yang bingung, yang tidak berimanlah yang ragu. Kalau yang beriman tidak ada keraguan pada Nabi Muhammad SAW. A'yal wara falaysa yura fil qurbi wal bu'di fihi ghairu munfahimi. A'ya, lelah, menjadi lelah al-wara, seluruh makhluk. Apa yang menjadikan lelah seluruh makhluk itu? Fahmu maknahu, memahami makna Nabi, makna hakikat Nabi. Falaysa yura, maka tidaklah dilihat, tidaklah bisa dilihat. Fil qurbi, dalam kedekatan, wal bu'di, dan kejauhan, fihi, dalam diri Nabi. Ghairu munfahimi, tanpa munfahim di sini al-ajiz, orang yang tak berdaya, tak mampu untuk mendebat, untuk mujadalah. Saking betapa agungnya makna sosok Nabi Muhammad, maka makhluk, seluruh makhluk ini lelah, tak mampu untuk memahami hakikat Nabi. Dilihat dari dekat, dilihat dari jauh, tak bisa mengenal hakikat Nabi yang sesungguhnya. Yang dilihat hanya sebatas kemampuan dia, sebatas kemampuan dia. Tapi hakikat yang sesungguhnya tidak bisa. Bahwa Nabi itu adalah sumber dari awal mula penciptaan semesta. Ini segala makhluk dari Nabi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah. Tapi yang ada di sekitarnya melihat hanya sebatas, oh ini putranya Sayyid Abdullah, ini pernah diasuh, ya, sebatas ini pernah diasuh oleh para wanita yang menyusui Nabi, ini Nabi pernah mengembala, ini yang hanya diketahui apa yang dilihat dan dimampu oleh batas-batas kemanusiaan. Tapi hakikat sebenarnya siapa Nabi, bagaimana sosok sesungguhnya Nabi, tidak ada yang sampai. Lelah untuk mencapai hakikat Nabi, karena lemahnya diri kita, lemahnya keterbatasan diri makhluk itu. Kasyamsi tadharu lil ainaini min bu'din saghiratan wa tukillu tarfa min amami. Bagaikan matahari, tadharu, yang tampak matahari itu, lil aini, bagi kedua mata. Silau mata memandang matahari, tidak mampu melihat hakikat matahari, min bu'din, dari kejauhan, saghiratan, dalam kondisi kecil. Dari jauh matahari kecil, wa tukillu, dan merasa lemah, lelah, tak mampu, tak berdaya. At-tarf, mata, min amami, dari depan. Begitu mata melihat, hati-hati, bisa terahum karena kena ultra, ya tidak mampu. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi Nabi bukan matahari yang kemudian membuat silau dan sakit, tetapi membuat orang takjub, terkesima, hilang akalnya. Maka orang yang berjumpa Nabi dalam mimpinya tidak akan pernah bisa melihat sifat utuh Nabi. Tiba-tiba cahaya, tiba-tiba sosok bayangan yang kemudian sangat dirindukan, tiba-tiba ada saja sesuatu yang membuat kurang. Seperti apa ya? Saya kurang jelas, saya tidak mampu melihatnya. Tiba-tiba tenang, tiba-tiba bahagia, tiba-tiba merasa wibawa, ada sesuatu yang wibawa, tapi tidak bisa terlihat secara pasti. Nah itu, tidak ada yang pernah bisa sampai kepada hakikat Nabi Muhammad SAW. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun yamun tasallau anhu bil hulumi. Dan bagaimana mencapai di dunia kepada hakikatnya, siapa kaum niyamun, yang tidur. Kita di dunia ini kan tidur, nanti terjaga ketika mati. Ya. Sayyidina Ali pernah dawuh bahwa an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, kemudian setelah terjaga,
Kapan? Di saat sudah mati. Akan ada kehidupan yang lebih jelas, terang ya. Kita ini hanya terbatas dengan batasan retina mata, panca indera ya. Apa yang kita pahami, yang kita ketahui saat di dunia ini pada batasan fungsi organ tubuh kita. Tapi nanti di alam barzah akan dibuka, disingkap dimensi alam lain. Ternyata ruh bisa pergi ke sana kemari, bisa menembus ruang waktu, bisa menembus tembok, bisa menembus zaman. Ada banyak rahasia lain. Nah, bagaimana orang bisa kenal Nabi Muhammad SAW di dunia, sementara dia itu di dunia sedang tidur? Ya hanya mimpi saja. Nanti kalau ingin tahu hakikat Nabi Muhammad ketika sudah meninggal dunia, sudah di akhirat, akan kenal. Ternyata hari kiamat adalah haflahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akan bagi-bagi hadiah syafaat ya, siapa terbaik pertama, terbaik kedua, dan seterusnya. Kemudian ini akan diberi tugas memberikan syafaat kepada si fulan, umat ini semua diberikan. Siapa yang menentukan? Siapa yang kemudian sahibul haflahnya? Yang punya acara siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah ketika yang lain telanjang semuanya, bahkan tidak sehelai pun dikenakan, kembali seperti sedia kala, tidak bersunat, tidak berkhitan, tapi semuanya bingung dengan rasa kegelisahannya, tak menentu. Ini kapan ada ketentuan akhir, saya selamat atau tidak? Tiba-tiba tampil seseorang yang berjubah dengan warna jubah hijau dari sutra surga, mengenakan pakaian kebesaran itu di atas sambil menunggangi buruk. Beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi satu-satunya manusia yang berpakaian hanya Nabi Muhammad SAW nanti di padang mahsyar. Itu baru informasi ya, disingkap atas dasar informasi. Hakikatnya bagaimana kita tidak tahu. Tasallau anhu, melupakan kaum itu anhu tentang Nabi bil hulumi, dengan sebab mimpi. Dengan sebab hidup di dunia ini yang berupa mimpi, maka lupa dengan hakikat Nabi Muhammad. Kalau ingin tahu bagaimana hakikat Nabi Muhammad, ya bangun dulu dari tidurnya. Apa? Mati dulu. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Disinilah Imam Al-Busiri diam termenung, tak mampu berkata-kata. Famablaghul ilmi, maka batas akhir, puncak akhir ilmu fihi tentang Nabi, annahu basyarun, bahwa beliau adalah manusia. Begitu akan melanjutkan sisa bait, setelahnya beliau terhenti, tak bisa berucap apa-apa. Diulangi lagi, famablaghul ilmi fihi annahu basyar, famablaghul, diam. Nah, dalam mimpinya itulah kemudian oleh baginda Nabi Muhammad dipersilahkan, teruskan, lanjutkan ucapanmu. Tapi tidak bisa, Imam Al-Busiri tidak bisa. Sampai kemudian Nabi sendiri yang mendikte. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim, maka bagian ini adalah ucapan sabda Nabi Muhammad SAW. Disinilah kemudian Imam Al-Busiri mengulang-ulanginya untuk menjaga, untuk merasakan kelezatan mengucapkan kalimat yang pernah terucap dari lisan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalau santri tahu sejarahnya, setiap membaca kalimat ini akan menikmatinya. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi
kullihim. Maka batas puncak ilmu manusia tentang Nabi bahwasanya beliau hanyalah basyarun, manusia seperti manusia lainnya. Tetapi wa annahu, sesungguhnya annahu ya, padahal ya Nabi itu khairu khalqillah, terbaik makhluk Allah kullihim, seluruhnya. Batasnya manusia mengetahui Nabi, beliau hanya manusia biasa. Nah, orang yang hanya mengenal Nabi Muhammad seperti manusia biasa, ya dia berarti biasa-biasa. Tapi kalau sudah mulai belajar mengenal bahwa Nabi adalah khairu khalqillahi kullihim, ini sudah beranjak naik pada tingkatan tidak biasa, bahkan bisa jadi luar biasa. Kita ini akan menjadi istimewa sesuai dengan pengenalan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kemudian ada orang cerita Nabi Muhammad dengan cara guyonan, cara yang tidak sopan, Nabi Muhammad seperti apa, masih kecilnya begini, pernah sakit mata, apa misalnya, khawatir belum mencicipi tingkatan cita rasa dzauq annahu khairu khalqillahi kullihim. Kalau sudah tahu sampai hati-hati lisannya, dia akan sangat memilih kata-kata, sangat hati-hati ya. Memilih kata-kata nggak sembarangan. Kayak ngastet ini, si madhabu Kanjeng Nabi ndak rusak tak banget. Tapi kemudian pas Kanjeng Nabi, apalagi kurang ajar pilihan kata-katanya, ya itu dah harganya dia. Ya, nilai harga umat ini disesuaikan dengan bagaimana sikap dia kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.